Sebelum meninggal, raja ini melepas kalungnya. Itu adalah kalung yang bisa memanggil bintang. Untuk menentukan penerus tahta, raja meminta putra sulungnya untuk datang ke jendela. Kemudian tanyakan padanya apa yang dilihatnya. Putra tertua dengan percaya diri mengatakan, dia melihat gunung 1000 mil yang diberikan ayahnya. Tetapi raja dengan cepat memberi isyarat kepada pangeran lain. Kemudian dalam tawa kemenangan, Pangeran Agung mati dalam kemarahan. Ternyata selama bertahun-tahun, ketiga anaknya, satu demi satu, tewas dalam perebutan tahta. Tapi setelah kematian, jiwa mereka tidak mau pergi. Karena mereka ingin melihat, singgasana siapa yang akan menjadi miliknya. Kemudian raja tua itu berkata kepada ketiga putranya, siapapun yang menemukan permata itu terlebih dahulu, tahta akan menjadi miliknya. Kemudian tepat di depan tiga putranya, dia langsung membiarkan permata itu terbang ke langit. Setelah terbang ke langit berbintang, permata itu langsung melilit sebuah bintang, lalu jatuh ke bumi. Jalurnya dibuat, cahaya di langit, lalu terbang langsung ke wilayah ketiga penyihir itu. Hal ini membuat mereka sangat senang hingga mengalami diare. Setelah 200 tahun menunggu, bintang berikutnya akhirnya jatuh. Penyihir buta menangkap pecahan itu, lalu memasukkannya langsung ke mulutnya. Siapa sangka detik berikutnya, wajahnya langsung pulih. Keindahan tertinggi membuat pria jatuh cinta. Kemudian dia langsung melepas pakaiannya untuk menikmati. Ini membuat dua saudari lainnya sangat cemburu. Tapi apa yang harus mereka lakukan sekarang? Adalah menunggu bintang lain jatuh, lalu mengambil hati. Dari sana, kembalilah ke masa mudamu seperti seorang ratu. Kemudian dengan menggunakan sihir, nyalakan kastil yang telah terbengkalai selama ratusan tahun. Kemudian pasang power ring di tangan. Terakhir, pilih senjata favorit. Begitu saja, penyihir itu langsung meninggalkan kastil. Pertama dia pergi ke desa terpencil yang terpencil. Kemudian dia melihat seorang anak laki-laki mematuhi perintah ibunya, menggiring seekor kambing putih ke pasar untuk dijual. Tapi begitu ia berbalik, melihat seorang gadis cantik muncul di belakangnya. Ternyata dia ingin membeli kembali kambing anak laki-laki itu. Tujuannya membiarkannya menarik gerobaknya. Tapi bocah itu dengan tegas mengatakan itu. Kambing ini terlalu kecil untuk menarikmu. Penyihir merasa ini juga masuk akal. Dia kemudian mengarahkan tangannya ke bocah itu, dan mulai mengeluarkan kekuatan sihir. Di bawah mata anak laki-laki itu yang terkejut, penyihir langsung mengubahnya menjadi kambing kuning. Kemudian jadikan 2 ekor kambing sebagai tunggangannya. Ternyata sudah lama sekali, di bagian paling barat kerajaan Stormwind, orang-orang di sini telah menjaga tembok selama beberapa generasi. Karena di sisi lain dinding menyembunyikan misteri yang tak seorang pun diizinkan untuk menemukannya. Tapi suatu hari, seorang pria bosan jadi dia ingin pergi keluar untuk melihat pemandangan. Tapi ditolak oleh orang tua di pintu. Karena tembok ini dijaga ketat oleh penduduk desa selama 200 tahun terakhir. Tidak ada yang pernah pergi dari sini sebelumnya. Bocah itu tidak berdebat dengan lelaki tua itu. Jadi hanya bisa kembali kecewa. Melihat ini, lelaki tua itu mengendurkan kewaspadaannya. Siapa tahu detik berikutnya, bocah itu memanfaatkan pembukaannya, berhasil melompati pagar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung pergi ke sisi lain. Segera dia melihat sebuah kota kecil. Karena penasaran, dia memutuskan untuk pergi ke kota. Hasilnya, semua yang ada di sini sangat baru. Gajah kecil dikurung di kandang. Bola mata manusia banyak dijual di pasaran. Kemudian pria itu datang ke sebuah kios bunga. Tak disangka, ia langsung terpikat oleh seorang gadis cantik. Gadis itu mendekat dan menanyakan bunga apa yang ingin dia beli. Sambil bingung, dia harus mengatakan bahwa dia menyukai warna biru. Tapi gadis itu menyuruhnya untuk tidak membeli bunga liar. Sebagai gantinya, belilah teratai salju. Harga promosi hanya 1 ciuman. Menghadapi kesempatan yang begitu bagus, hanya orang gila yang tidak setuju. Tapi tidak lebih baik dari itu. Itu bukan ciuman pipi, tapi aksi lidah di pipi. Kemudian wanita itu meminta pria itu untuk datang ke gudangnya. Tetapi pada saat itu, dia mengetahuinya. Kaki wanita itu diikat dengan rantai aneh. Ternyata dia awalnya adalah seorang budak. Bocah itu ingin membantunya melepaskan tali pengikat. Tapi anehnya, rantai yang baru saja dipotong segera pulih kembali.
Wanita itu memberitahunya bahwa itu adalah rantai ajaib. Hanya tuannya yang bisa menyelesaikannya. Lalu keduanya masuk ke dalam gerobak. Waktu berlalu 9 bulan kemudian. Hari itu bocah itu tiba-tiba menerima hadiah. Ternyata produknya tentang dia dan wanita itu setelah malam yang sulit. Kemudian 18 tahun berlalu seperti anjing berlari di lapangan. Anak itu kini telah menjadi dewasa. Setiap malam dia pergi menggoda gadis-gadis di sekitar desa. Tapi tidak ada dari mereka yang memperhatikannya. Karena selera mereka sopan sekalian. Merasa belum puas, Connor ingin berduel dengan lawannya. Siapa yang diharapkan untuk dijadikan lelucon oleh pihak lain. Setiap hari Connor bekerja di toko kelontong. Hari itu, seorang gadis cantik datang untuk membeli pakaian. Connor melihat ini dan segera berbaris, memberi ruang bagi si cantik. Setelah penjualan, dia tidak lupa mengajaknya berkencan. Tetapi gadis itu berkata dia ingin mulai. Jadi Connor buru-buru mengambil tumpukan barang di tanah. Kemudian ikuti panggilan cinta, biarkan semua orang berdiri di sana. Karena itu, dia langsung dipecat oleh pihak toko. Malam itu, Connor mengetuk pintu gadis itu lagi. Siapa sangka dia akan mengatakan bahwa seleranya adalah pria tampan berkumis. Tapi Connor mengatakan dia punya hadiah khusus untuknya. Siapa yang mengira dia menutup pintu tanpa peduli. Jadi Connor harus pergi dengan kecewa lagi. Tapi sekarang, gadis itu tiba-tiba muncul di bawah tatapan terkejut Connor. Kemudian mereka berdua pergi ke hutan bersama. Connor memberi gadis itu sebotol sampahnya, yang harganya setengah dari gaji tahunannya. Kemudian dengan sungguh-sungguh menyalakan lilin, mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Ini membuatnya sangat bahagia. Selama klimaks, keduanya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Tak disangka, di saat genting, gadis itu tiba-tiba henti. Kemudian dia memberitahu Connor bahwa seorang pria berjanggut akan melamarnya minggu depan. Ini membuatnya sangat frustrasi. Tapi sekarang, sebuah komet tiba-tiba muncul. Connor buru-buru menatap gadis itu, lalu dengan lembut mengucapkan keinginannya. Ia berharap bersedia secara sukarela menikah dengannya. Gadis ini bukan orang biasa. Dengan jentikan jarinya, dia bisa mengubah bocah menjadi kambing. Kemudian paksa dia untuk menarik mobil untuknya. Begitu saja, dia bergegas menuju tempat komet itu jatuh. Di tengah jalan, dia melihat seseorang sedang memasak. Melihatnya, ia dapat mengatakan bahwa itu bukan orang biasa. Itu adalah penyihir yang kuat. Jadi dia berinisiatif untuk melangkah maju, berharap pihak lain akan membagikan makanan untuknya. Tanpa diduga, penyihir pirang itu setuju setelah hanya setengah nada. Kemudian dia menunjukkan burung di sebelahnya dalam bentuk aslinya. Kemudian minta dia untuk membawakan kursi untuk diduduki wanita itu. Selesai, berubah menjadi burung lagi. Begitu Melina menggigit daging. Penyihir itu bertanya kemana dia ingin pergi. Apa tujuan pergi ke sana? Melina memiliki sifat jujur, sehingga dia menceritakan semua rahasianya. Ia mencari bintang yang baru saja jatuh ke bumi. Lalu bunuh dia dan ambil hatinya. Dari sana, buatlah dirinya awet muda selamanya. Tetapi begitu dia selesai berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Melina buru-buru mengambil makanan itu dan mengendusnya. Benar saja, penyihir pirang itu memasukkan racun ke dalam makanannya. Ini membuat Melina marah di kepala. Dia berteriak pada penyihir, "Apakah kamu tahu siapa ayahku?" Segera setelah itu, Melina langsung mengungkapkan wujud aslinya. Ini menyebabkan penyihir berubah dari rasa puas diri menjadi rasa takut. Ternyata Melina adalah ratu kegelapan dunia sihir. Penyihir tahu dia bermain-main dengan orang yang salah. Dia segera berlutut dan memohon pihak lain untuk mengampuni dosa-dosanya. Tapi Ratu Bayangan perlahan mengulurkan tangannya. Kemudian ucapkan mantranya langsung ke penyihir itu. Mengutuknya untuk tidak menyentuh bintangnya. Bahkan tepat di depannya, dia tidak bisa merasakannya. Tapi saat mantranya selesai, Melina menemukan bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak mana. Untungnya, sang penyihir telah melupakan semua kisah sang bintang. Sekarang di sisi lain, Connor dan sang dewi sedang menikmati momen bahagia. Saat melihat bintang jatuh, dia bersumpah bahwa dia akan memetik bintang dari langit demi dia. Berharap untuk mendapatkan dia setuju untuk menikahnya. Tetapi gadis itu berpikir itu terlalu liar. Jadi sekali lagi menolak Connor. Sambil bosan, Connor memutuskan untuk pergi ke tembok misterius. Ingin melarikan diri untuk menemukan alasan mengapa ia jatuh cinta. Tapi tak disangka,
Lelaki tua di gerbang itu dengan keras menolak. Maka kisah 18 tahun lalu muncul kembali. Connor meniru ayahnya, berpura-pura kecewa dan pergi. Kemudian luangkan waktu orang tua itu tidak menyadarinya. Langsung lompat dari tembok lalu kabur. Namun kali ini tidak semulus 18 tahun lalu. Ternyata setelah pernah ditipu oleh seorang anak, orang tua itu telah menutup kultivasinya selama 18 tahun. Sekarang dia sendiri yang bisa menerima 100 orang seperti Connor. Kemudian lelaki tua itu mengungkapkan kisah 18 tahun yang lalu kepadanya. Jadi Connor bergegas pulang untuk bertanya kepada ayahnya. Sang ayah tahu dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Jadi saya memberitahu Connor, kisah mengapa dia datang ke dunia. Setelah mendengarkan ceritanya, Connor menyadari ibunya mungkin masih hidup. Ini membuatnya sangat bahagia banget. Tapi sekarang, sang ayah tiba-tiba mengeluarkan surat yang dikirim ibunya 18 tahun lalu. Dalam surat itu dia mengatakan dia sangat tidak berdaya. Sebagai seorang budak, dia tidak dapat membesarkan anak itu. Pada akhirnya, hanya mungkin mempertaruhkan nyawanya untuk membawa bayi itu ke pagar. Kemudian minta penjaga untuk membawanya ke ayahnya. Dalam surat itu dia juga mengatakan itu. Dia sangat merindukan putranya. Jika anak laki-laki itu masih ingat ibunya. Kemudian pegang saja lilin ajaib di tangan dan nyalakan. Tepat setelah itu, ibu yang dia cintai dan rindukan akan segera muncul. Baru saja melihat kilatan cahaya tiba-tiba muncul. Connor dengan cepat menguap dari tanah. Saat ini, di tempat ribuan mil jauhnya, sebuah meteorit tiba-tiba menghantam bumi. Hingga gempa susulan akibat tabrakan itu mereda. Di tengah gurun luas yang terbakar oleh api, muncul lubang cacing besar, berdiameter beberapa ribu kilometer. Dan di tengah lubang, bintang kecil yang terus bersinar. Tunggu sampai cahaya menghilang. Seorang gadis yang sangat cantik tiba-tiba muncul. Tapi dia hanya berbaring di sana, tidak bergerak. Sekarang di sampingnya, adalah kalung yang dulunya digunakan raja untuk memanggil bintang. Tapi tepat pada saat ini, kilatan cahaya tiba-tiba muncul. Gadis itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Lalu pancaran cahaya langsung mengenai tubuhnya. Detik berikutnya, seorang pemuda muncul. Langsung dorong gadis itu ke bawah lagi. Lihatlah keindahan yang indah di depan mata. Connor mau tidak mau terus menelepon ibunya. Ini mengejutkan gadis itu. Anak saya telah tumbuh seperti ini. Connor juga merasa dia salah orang. Begitu cepat bangkit untuk tak malu. Melihat lubang besar di depannya, dia tiba-tiba teringat. Ternyata saat sang ayah menyalakan lilin ajaib, gagasan menemukan meteor untuk sang dewi, tiba-tiba terlintas di benaknya. Alhasil, dia dituntun oleh lilin ajaib ke tempat jatuhnya bintang. Jadi dia mulai mencari pecahan di mana-mana. Tapi gadis cantik itu tiba-tiba mengatakan itu. Tidak ada satupun puing di sini. Dia baru ingat bahwa tiba-tiba di langit, permata darah muncul. Itu kemudian langsung menariknya dengan kecepatan altar. Akhirnya, dia menemukan dirinya dan permata itu di sini. Connor langsung mengerti. Ternyata gadis di depannya adalah bintang yang jatuh dari langit. Dan kemudian sebuah ide segera muncul. Hanya untuk melihatnya mengeluarkannya, rantai ajaib yang ayah berikan padanya. Lalu cepat ikat peri itu. Bersiaplah untuk membawanya pulang, persembahkan untuk dewinya. Tentu saja, orang sukses selalu punya caranya sendiri. Begitu saja, Connor mulai menyeret gadis itu pulang. Wanita ini memberkati kedua kambingnya. Hasil kedua berikutnya. Keajaiban segera berlaku. Dua kambing telah berubah menjadi dua manusia. Setelah itu, pemuda itu berubah menjadi wanita seksi. Ini menyenangkan penyihir itu. Kemudian ketiganya berdiri di tengah jalan. Penyihir sekali lagi melepaskan kekuatan sihir. Detik berikutnya, keajaiban terjadi. Mobil mereka berubah menjadi hotel bintang 5 dalam sekejap. Ternyata baru 10 menit yang lalu, penyihir telah kehilangan jejak bintang jatuh. Alasannya karena Connor selangkah lebih cepat memimpin peri keluar dari kawah. Ini membingungkan penyihir itu. Jadi dia menggunakan sihir, memantulkan dirinya di kastil sihir. Kemudian minta para suster untuk menggunakan sihir mereka. Cari bintang jatuh lagi. Hanya melihat dua saudara perempuan yang berguna, meraih seekor buaya. Kemudian seorang pria menusuk pisau. Langsung mencabik-cabik tubuh buaya hingga ratusan keping. Lalu dengan bangga diumumkan,
Bintang jatuh otomatis akan menemukan Ratu Kegelapan. Tidak perlu mencari lagi. Duduk saja dan makan mangkuk emas. Kemudian adegan pertama muncul. Ratu Kegelapan menggunakan sihir, berubah menjadi gedung hotel. Sekarang di sisi lain, Connor dan peri masih berjalan. Tapi untuk pergi sepanjang malam tanpa tidur. Jadi peri itu segera menghabiskan kekuatannya. Jadi dia meminta Connor untuk memberinya istirahat. Connor tidak mungkin, hanya bisa menggunakan rantai ajaib, perbaiki peri ke pohon. Kemudian berangkat mencari makanan untuk 2 orang. Tapi ketika peri bangun, Connor belum kembali. Pada saat ini, ada gerakan tiba-tiba di dalam hutan. Peri itu sedikit ketakutan. Maka mulai panik memanggil-manggil nama Connor. Tapi detik berikutnya, kuda bertanduk satu itu tiba-tiba berlari keluar dari hutan. Ternyata tunggangan peri itu sendiri. Karena merasakan napasnya, ia mengejarnya ke sini. Hanya melihatnya mengayunkan tanduknya di atas kepalanya. Rantai ajaib segera kehilangan efeknya. Kemudian membawa peri di punggungnya dan pergi jauh ke dalam hutan. Tunggu sampai Connor kembali dari mengambil makanan. Kemudian peri yang dia cari dengan susah payah telah menghilang. Entah dari mana, dia hanya bisa sedih duduk di bawah pohon. Tapi sekarang, suara serak tiba-tiba turun. Ternyata bintang-bintang di langit sedang berbicara dengan Connor. Mereka mengatakan itu padanya. Beberapa ratus tahun yang lalu, ketika bintang terakhir di langit jatuh ke bumi. Karena kepolosannya, peri itu ditipu oleh penyihir. Mereka membuat peri merasakan perasaan hangat. Begitu energi cinta terpancar dari tubuhnya. Penyihir itu kejam, menusuk hatinya. Dengan memakan hati itu, dia bisa awet muda selamanya. Saat itu, Connor tiba-tiba terbangun dari komanya. Di bawah bimbingan bintang-bintang, dia segera berangkat. Melihat kereta di depannya, dia segera bersiap untuk melompat. Memang, di gerbong itu ada seorang pangeran yang mencari peri. Dengan bantuan seorang peramal, dia mengetahui lokasi peri itu. Saat ini, gerbong tersebut dipenuhi dengan jiwa para pangeran yang telah meninggal. Oleh karena itu, Connor harus naik gerbong ini dengan segala cara. Pada saat ini, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Sepertinya semua bintang menangisi para peri. Setelah beberapa saat, peri yang menunggang kuda putih datang ke gedung hotel. Begitu nyonya rumah melihatnya, dia berlari keluar untuk menyambutnya dengan hangat. Tujuannya adalah untuk membuatnya merasakan cinta. Maka sebuah bak mandi berisi air panas segera ditata. Sedikit keajaiban ditambahkan, untuk membantunya merasa bahagia. Pada saat ini, di atas kepala peri, tiba-tiba muncul sebuah konstelasi. Segera, penyihir itu menyiapkan tempat tidur yang hangat untuknya. Untuk membuat cahaya di atas kepala peri tersebar. Penyihir itu secara pribadi memijatnya. Kali ini di bawah tempat tidur peri. Penyihir itu sudah menyiapkan pisau batu hitam. Tapi sekarang, di luar pintu hotel tiba-tiba muncul 2 orang tamu. Ternyata itu adalah pangeran dan Connor, yang sedang dalam perjalanan untuk menemukan peri. Melihat hal tersebut, penyihir tersebut memutuskan untuk menggunakan obat untuk meracuni keduanya. Tapi sang pangeran lelah dari jalan, dan sekarang dia hanya ingin mandi cepat untuk menenangkan diri. Kemudian, segera setelah penyihir itu menawarkan minuman beracun itu. Kemudian sang pangeran tiba-tiba teringat sesuatu. Untuk memperebutkan tahta, saudara-saudaranya saling meracuni. Jadi sekarang, sang pangeran tidak mempercayai siapapun lagi. Menyadari plot gagal, penyihir kemudian meminta pelayan untuk mengantarkan anggur ke Connor. Pada saat ini, peri, karena penasaran, turun untuk memeriksanya. Hantu di dekatnya segera merasakan permata darah. Ini membuat mereka merasa sangat bersemangat. Tapi saat ini, sang pangeran masih belum menyadarinya. Ini membuat marah saudara-saudara. Saat peri hendak pergi, sang pangeran akhirnya memperhatikan benda istimewa di lehernya. Melihat itu, orang-orang di sebelahnya bisa bernapas lega. Sekarang di pihak Connor. Saat dia akan menghabiskan secangkir teh di tangannya. Kemudian kuda putih itu tiba-tiba keluar dari kandang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung berlari ke arahnya. Kemudian coba gunakan kaki untuk menjelaskan kepadanya. Benar saja, begitu anggur beracun dituangkan ke tanah, asap putih langsung mengepul. Di sisi ini, pangeran telanjang tidak bisa berdiri. Jadi hanya dapat meminta peri untuk mengembalikan permata itu. Tapi hasilnya adalah, melihat anggur beracun itu tidak berpengaruh, penyihir itu langsung mencabut pisaunya. Kemudian,
Dengan dorongan, sang pangeran benar-benar disingkirkan. Ini membuat 5 bersaudara yang bersebelahan, benar-benar kecewa. Ratu Kegelapan menemukan identitasnya terungkap. Segera perintahkan bawahannya, tangkap kedua Connor. Namun dalam keadaan darurat, kuda putih sekali lagi muncul untuk menyelamatkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lelaki tua dan kuda itu langsung saling menyundul. Alhasil, sedetik kemudian, ia langsung mengungkapkan wujud aslinya.